Kalau di dunianya nggak kenal Allah, setelah nanti wafat ya nggak kenal Allah. Makanya di dunia harus kenal Allah, dunia sampai akhirat. Akhirat itu akhirnya hayat, harus kenal Allah. Nah, sedangkan orang yang sudah meninggal atau wafat itu perlunya cuma bersama Allah. Di dalam hati kita ada Nur Insan, kemudian Nur Muhammad itu yang menyambungkan antara manusia dan Allah itu sendiri, cahayanya Muhammad, Nur Muhammad, kemudian Nur Ilahi. Itu harus bisa menyatu. Makanya saat di dunia antara hati dan Nur Muhammad sama Allah itu nyambung. Ya Allah, 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 ya Allah. Terus 24 jam. Nanti dunia sampai akhirat set masih eling Allah. Karena apa? Ia sudah belajar mati sakjroning urip. Sering keluar dari raga kita, sering melihat kita, pikiran kosong, hati kosong, diri kita tidak mikirin apapun, diri kita tidak melaksanakan apapun, hanya diam. Semua dalam diri semua diam, hanya pikirannya, napasnya, sama hatinya yang bergerak. Allah, 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 Allah. Sejatinya setelah kita bisa keluar dari raga kita itu, bisa melihat diri kita ini, lah itulah sejatinya akhirat. Akhirat, akhirnya hayat. Alamnya ruh itu nafas. Nah ini kan semua yang kita hirup ini kan ada di luar diri kita ini kan. Di luar, di dalam kan ada nafas. Buat kita hirup, ada oksigen, ada udara. Kalau kita di dunia itu sudah kenal Allah, ya yakin di akhirat nanti kenal Allah. Karena Al-Isra 72 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat pun akan buta mata hatinya, tersesat jauh dari jalan kebenaran. Kalau dunia nggak kenal Allah, di akhiratnya nggak akan kenal Allah. Kalau dunia nggak menemukan surganya dunia, di akhirat nggak akan. Jadi di dunia dulu ketemukan, nanti di akhiratnya tinggal enaknya. Nah, di akhirat itu dipelajarinya di syariat. Hakikat malah justru yang dipelajari yang sekarang. Secara syariat, Allah di langit Sabtu 7. Secara hakikat, melewati 7 lapis di dalam diri kita, baru merasakan endingnya. Yang paling ending adalah merasakan adanya Tuhan tak pakai badan kita lagi. Sing sapa wonge melatih rasa pangrasa, maka ia akan terasa rasa sejati, sejatine rasa kasuman, rasa ketuhanan, rasa kang gaib, rasa sing tanpa sarira. Seakan-akan kita nggak pakai badan kita lagi, merasakan kita sama Allah. Nggih Kang Mas. Nah, sebentar nggih, tak teruskan dulu itu. Nanti itu versinya masing-masing Kang Mas. Nanti setelah kita kembali ke alamnya, yang roh tadi ya kembali ke alamnya roh tadi yang sebagian dari Allah, berarti Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Ilahi itu menyatu kembali bersama Allah. Kalau yang tahu jalan Allah, kalau antara Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Ilahi itu nggak nyambung, ya mencari jalan, mari tersesat. Setelah kita wafat mencari jalan, nggak tahu jalan. Wong di dunia nggak kenal kok, ya di akhiratnya nggak kenal. Kan itulah Al-Isra 72. Jadi tingkatan-tingkatan tadi, kalau memang orang itu sudah benar-benar mengadakan tapa berhata, seperti contoh itu raja, itu ditinggalkan keduniaannya, anak istrinya ditinggalkan, seorang raja, baru ia hidup menyendiri menjadi pandito, ia berserah diri sama Allah total, nggak mikirin keduniaan. Nah itu nanti yang seperti itu, ia bisa moksa lah,
ya bisa full untuk Allahnya lah. Allah yang punya ketentuan. Makanya tingkat-tingkatannya ya tingkatan kayak kita ya biasa, masih manusia biasa. Biasa banget, masih berlumur dosa. Memang targetnya, tapi targetnya udah tahu. Targetnya harus kaya hati, kaya harta, kaya segalanya. Kalau suatu saat kaya segalanya ya ditinggalkan untuk anak istri. Baru kitanya bersama Allah. Yang jadi masalah itu, kita ini bisa, tapi anak istri nggak bisa gitu. Yang harus dijaga keseimbangannya itu. Kita bisa tapa, berpuasa, apapun yang kita melakukan misalnya bisa. Anak istri nggak bisa. Itu yang harus diimbangin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu harus diimbangin. Nah, kurang lebih seperti itu ya Kang Mas ya, versinya. Orang yang setelah kembali ke Allah itu tergantung versinya masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Orang yang setelah kembali ke Allah, kalau perbuatannya baik, kembali lagi ikut orang baik. Yang jahat ikut orang jahat. Yang tidak tahu jalan ya entah ke hewan, entah ke tumbuhan, entah kemana, namanya nggak tahu jalan. Tapi yang dituntut kenal Allah dulu di dunia sampai akhirat kenal Allah. Dan nanti ada tingkatan tertentu manusia suci yang meninggalkan semua keduniaannya hanya untuk Tuhan. Itu para pendito, para resi. Bahkan biksu itu meninggalkan keduniaan juga, tahu itu. Nah, itu kan termasuk laku suci. Kalau kita, kita ini belum baik belajar baik, belum benar belajar benar. Kita ini orang banyak dosa. Kita baru belajar aja. Nah, kurang lebih kita seperti itu Mas. Jadi kembali ke diri masing-masing. Karena versinya banyak. Kurang lebih kalau nggak wayangi Gusti. Kalau saya percaya itu gitu. Kalau saya percaya itu. Jadi perginya yang di sini. Kembali ke sini. Kembali ke sini bersama Allah. Allah ada di sini kok. Allah di sini. Di luar, di dalam, atas, bawah, kanan, kiri, awal, akhir gitu. Sebelum ada kita, Allah udah di sini sama alamnya. Alam juga udah di sini. Kemudian datanglah kita bersama Allah dan alamnya. Nanti kalau kita kembali, Allah dan alamnya masih di sini. Al-awalu akhiru. Wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Al-awalu al akhiru, awal akhir, wa dhahiru wal batinu, di dalam dan di luar. Betul kan Mas Yudi? Ngaji diri itu versinya banyak sekali versinya. Tapi intinya sama. Versinya sama. Nanti kita kupas tauhid dari Jawa sama tauhid dari Al-Qur'an. Kita kupas bareng nanti lah ada bedanya dikit-dikit. Tapi nanti ketemunya sama gitu. Mbak Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Karma leluhur. Nggih, matur suwun. Nggih, karma leluhur nggih, karo karma leluhur nggih. Kita anak cucunya yang memohonkan maaf, yang memohonkan pengampunan. Memohon pengampunan kepada leluhur kita. Kang Mas Yudi, gimana cara agar hati tidak buta kepada Allah, Kang? Hatinya dibuka. Jadi itu tadi Kang Mas. Hati kita itu ya. Hati kita itu bersinar Kang Mas, bisa melihat. Tapi bahasanya sejatinya merasakan atau melihat penglihatan batin dengan penglihatan. Maksudnya gini loh. Kalau melihat hati kita terbuka itu enggak suntrun, enggak sumpek, enggak sempit, tapi puwadang, melihat dunia itu terang, enggak ada beban apapun gitu. Melihat dunia. Kemudian hati kita itu merasakan adanya Tuhan. Hati kita merasakan adanya Tuhan gitu. Kemudian begini Kang Mas Yudi. Jadi gini Kang Mas Yudi. Nah ini Kang Mas Yudi. Nah, ini hati kita Kang Mas. Ini hati kita, jikalau tidak ada yang nutupin. Hati kita ini bersinar kayak gini. Jikalau tidak ada yang menutupi. Yang menutupi hati kita itu syirik, iri dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, membinasakan, memaki, membenci, menyerang, menyalahkan. Nah ini betul.
tutup, sirik, dengki, takabur, sombong, serakah, semua plek. Udah. Kalau semua manusia ada itu semua ketutup. Nah, nggak bisa melihat gelap. Karena kita bisa melihat ini karena ada sinar, ada cahaya, ada lampu. Hati juga sama. Hati kita akan bisa melihat jikalau ada cahaya. Dan sejatinya hati kita itu bercahaya. Karena Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Jikalau yang tidak ditutupi penyakit hati. Nah, gitu Kang Mas. Nah, setelah hati kita tidak ada yang nutupin, baru diisi Kang Mas. Diisi dengan namanya Allah. Hati kita diisi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut nama Tuhan di dalam hatimu seirama denyut jantungmu. Sebut nama Tuhan dalam hatimu seirama denyut jantungmu. Di hati kita bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Denyut jantung hati kita bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus 24 jam. Biasanya kalau pemula itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 24 jam. Nanti pas ada orang di dalam hati aja, pas di toilet, di kamar mandi, di dalam hati aja gitu. Nah kemudian setelah merasakan hadirnya Allah tadi Kang Mas, hati kita kan nggak ada penyakit hati, kemudian udah merasakan dengan zikir tadi, dengan zikir ya Allah, ya Allah. Nanti hati kita kalau nggak ada yang nutupin, hati kita itu ke atas, red. Nah ini merasakan Allah itu melihat kita. Allah di sini, Allah ngeliatin kita 24 jam. Allah standby melihat kita 24 jam. Nah, hati kita itu merasakan dilihat Allah. Nah, ini. Hati kita merasakan dilihat Allah. Allah melihat kita 24 jam, hati kita merasakan dilihat Allah 24 jam. Jadi kita itu merasakan hadirnya Allah. Kita merasakan dilihat Allah 24 jam. Nggak jauh dari kita di sini Allah itu. Nah, nanti dibedah. Nah, kurang lebih kata ngaten Kang Mas. Jadi kalau tidak ada yang menutupi penyakit hati, hati kita akan bersinar dan bisa menyinari diri, keluarga dan orang banyak. Bahkan nanti setelah itu merasakan dilihat Allah, dengar Allah, Allah itu ngeliatin kita merasa, kita sadar dan menyadari merasa dilihatin Allah gitu. Jangan nggak merasa. Bung Allah udah ngeliatin standby 24 jam kita nggak merasa, nah gitu. Kurang lebih seperti itu Kang Mas. Mbak Nuryanti, assalamualaikum ikut ngaji nggih. Mbak Nuryanti matur suwun. Kang Mas Besi Tua, assalamualaikum. Rahayu Mas. Saya mau bertanya cara meditasi agar kosong, tidak mikirin duniawi nggih.